Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, marilah kita membuka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Kamis lalu kita sudah membahas terkait dengan meratakan basuhan, ya, usapan di kepala. Jadi di mazhab Syafi'i, kalau untuk usap kepala ketika wudhu, maka cukup yang wajib itu di bagian sedikit aja. Yang penting udah kena rambut, udah. Tapi untuk mengusap semuanya, itu masuk di bagian sunnah. Itu bedanya dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali wajibnya semua, gitu ya. Wajibnya semua, dan itu bolak-balik. Kalau di mazhab Syafi'i itu cukup di sedikit saja di bagian kepala. Kalau mau dilebihkan itu boleh, dapat nilai sunnahnya. Nah, itu bedanya, ya. Jadi di mazhab Syafi'i pun kalau mau sampai belakang kemudian balik lagi, itu sudah masuk pahala sunnah. Tapi kalau wajibnya berdasarkan dalil-dalil yang sahih juga, itu cukup di bagian ubun-ubun gini-gini aja sudah sah. Itu yang wajibnya. Sekarang setelah kita bahas kemarin, ini sampai tengkuk di belakang ini, ya. Di dua, pakai dua tangan ini. Kemudian balik lagi. Kalau seandainya rambutnya tipis cukup sekali saja, tapi kalau dia tebal rambutnya itu boleh dibolak-balik. Wajibnya adalah sekali. Wajibnya adalah sekali. Kalau ya, itu bedanya yang tadi itu, yang pertama itu kenapa muka itu semua. Kalau di mazhab Syafi'i itu karena kalimat pertama itu wa ghuslul yadain, kemudian itu pakai kata ghuslu, itu membasuh, jadi semua. Sedangkan kata kepala itu pakai mashu, wa mashu itu mengusap, cukup mengusap, ya. Jadi pernah juga kita membahasnya juga itu mengusap. Karena memang ada dalilnya. Ternyata ada dalil sahih juga mengatakan Nabi cuman mencuci-cuci sedikit di sini, kemudian di bagian imamahnya cuman simbolisasi saja. Jadi itu yang membuat kata mashu itu membasuh cukup sebagian. Tapi kalau mau semua boleh, itu dapat pahala sunnahnya kalau di mazhab Syafi'i. Ya, itu yang membuat wa mashu itu adalah mengusap. Beda dengan kalimat ayat sebelumnya ghuslu, pakai kata ghuslu untuk tangan sama muka. Ghuslu itu mencuci, memandikan. Kalau ghuslu itu mencuci, membasuh, kayak memandikan kata ghuslu. Memandikan muka. Yang namanya memandikan, ya pasti harus kena semua. Tapi kalau kata mashu cukup mengusap saja, ya sebagian. Nah, ini menurut perbedaan pendapat para ulama. Jadi kita bebas sebenarnya memilih mana, ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i mengusap dari depan sampai belakang, balik lagi seperti di mazhab Hambali. Cuma di mazhab Hambali itu wajib, kalau di Syafi'i itu sunnah. Itu aja bedanya. Jadi kalau seandainya saya juga wudunya gitu, pakai mazhab Syafi'i, tapi itu tetap dari depan ke belakang karena dapat pahala sunnahnya, gitu. Jadi biar untuk kalau dalam bahasa fikihnya itu ikhtiyat, untuk kehati-hatian juga. Kalau seandainya itu wajib juga, ternyata kita nggak salah juga, tetap dapat pahalanya. Itu ya, Pak. Beda tafsir antara kata ghuslu sama mashu, ya. Mencuci atau membasuh, ya. Dengan mashu itu mengusap. Jadi kasusnya seperti
Iya, makanya dijelaskan juga di sana sebutkan kalau kita tadi itu nanti ditafsirkan lagi sama hadis kalau gitu. ya ditafsir oleh hadis. Jadi kata masuk ditafsir lagi dengan hadis, ada hadis juga disebutkan di sana. Orang yang tidak punya rambut berarti tidak membasuh. Mengusap kepala namanya. Jadi kalau sampai disebutkan sama Imam Al-Hisni di kitab ini bahwa kita gini, misalnya kita pukul kepala orang, kita ngusap ubun-ubun usap ubun-ubun bayi, misalkan di ubun-ubunnya sudah dikatakan mengusap kepala, gitu namanya ngusap. Kecuali kalau bahasanya goslun wajib kena semua kepala gitu. Tapi di ayat Al-Maidah ayat 6 itu ghuslul yadain ilal marafiq, kemudian wajhun, itu pakai kata ghuslun. Tapi kalau untuk kepala dipakai kata masun. Kalau seandainya ini menurut tafsirnya itu ya, kalau seandainya dia pakai harus dicuci semua, maka dia harus pakai ghuslun juga. Itu ada bedanya itu. Ya. Makanya tak kalah dia membasuh kepala berbeda dengan raut, misalnya kalau untuk wajah airnya masuk semua ditampung dimasuk. Tapi kalau air dibuang bas diusap. Jadi tidak semua air masuk ke kepala. Jadi airnya dibuang. Iya. Kepala. Iya, makanya tafsir kalau kita misalkan kita pegang kepala orang, sedikit berat, pegang di sebagian sini aja. Kenapa kamu pukul kepala saya? Kalau seandainya makna kepala itu harus semua, berarti dia belum pukul kepala. Dia tidak pukul kepala, namanya cuma bagian kecil. Ada juga yang memaknai begini Pak, tarik ke belakang, maju ke depan, terus ke sini. Ya, itu itu di yang wajib di mazhab Hambali. Di mazhab Syafi'i juga gitu untuk mengusap kepala, tapi nilainya sunnah. Kalau mengusap semua seperti itu nilainya sunnah, karena memang kalau seandainya telinga termasuk kepala juga, sehingga dia sekaligus. Ya, tapi ini yang kita bahas sekarang adalah gimana dengan telinga. Itu bedanya dengan mazhab Syafi'i. Kita masuk di bab wa mashul uzunain, itu mengusap telinga. Yustahabu mashul uzunain, itu dianjurkan atau disunnahkan untuk mengusap telinga, zahiraha wa batinaha bima'il jadid. Jadi untuk di mazhab Syafi'i tidak dicampur antara air bekas usapan di kepala dengan telinga. Kalau di mazhab Hambali boleh langsung kepala langsung ke telinga. Gitu. Kalau di mazhab Syafi'i bima'in jadid, dengan air yang baru. Jadi habis ngusap kepala ambil air baru lagi gitu. Kalau di mazhab Syafi'i. Wa kadza yustahabbu mashul samakhain bima'in jadid. Begitu juga di lorong-lorong ini, di telinga ini, itu dipakai air baru. Qala Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ini dalilnya. Berkata Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha li uzunaihi ma'an khilaf al-ma' alladhi akhadahu li ra'sihi, rawahu al-Hakim wal Baihaqi wa qala isnaduhu sahih. Saya melihat Rasulullah SAW berwudu, kemudian mengambil air untuk telinga, mencuci telinganya. Ketika dia membasuh telinganya dengan air yang beda dengan air yang digunakan untuk membasuh kepalanya tadi. Itu dalilnya. Ini hadis riwayat Imam Hakim, kemudian dari Imam Al-Baihaqi. Berkata Imam Al-Baihaqi, isnaduhu, sanad hadis ini sahih. Ini sebagai dalil bahwa di mazhab Syafi'i. Makanya kalau di mazhab ini
makanya bukan benar, bukan salah lagi kesepakatan para ulama ini ya, kesepakatan para ulama, karena para ulama mazhab ini ada begitu banyak mereka tahu hadis, tapi mereka cuma milih satu saja sebagai pilihannya. Pilihan inilah yang disebut dengan mazhab. Sedangkan mazhab yang lain mengambil dalil yang lain, makanya agak beda. Nah, ini Imam Syafi'i mengambil dalil yang ini untuk dengan air yang baru itu, dan dikatakan ini hadisnya sahih. Kemudian wazad al-Hakim, dan Imam Hakim menambahkan faqala, dan dia berkata ala syartil Muslim, dan hadis ini sesuai dengan syarat Muslim. Apa syarat Imam Muslim kalau ketemu hadis bedanya dengan Imam Bukhari? Imam Bukhari kalau orang suatu ada perawi hadis, sanad hadis itu ya, rijalul hadis itu mengatakan qala fulan, maka dia harus syaratnya Imam Bukhari itu yang mengatakan itu dia sudah harus ketemu dengan yang disandarkan itu. Misalkan saya mengatakan membawa perkataan pendapat dari Ustadz Amir. Ustadz Amir mengatakan seperti ini. Kalau Imam Bukhari harus saya yang ngomong gini ini harus sudah ketemu langsung dengan Ustadz Amir, baru bisa dicatok namanya gitu. Kalau di syarah Muslim, yang penting dia hidup sejaman. Jadi saya nggak perlu ketemu dengan Ustadz Amir misalnya itu. Yang penting saya sudah hidup sama beliau, walaupun nggak pernah ketemu, tapi bisa saya mengambil perkataan beliau. Nah, ini syarat dari Muslim. Makanya nilainya sahihnya Muslim sama sahihnya Bukhari lebih tinggi sahihnya Bukhari, karena sangat ketat. Dia harus ketemu dulu ketika mencatut nama orang, dia harus ketemu. Kalau Imam Muslim nggak perlu, yang penting dia hidup sejaman. Itu bedanya. Ibaratnya kalau Imam Bukhari ini dosen paling killer gitu ya, dosen paling killer dia. Nggak sahih kalau seandainya nilainya bukan A+. A+ harus A+ nilai hadis itu baru masuk dalam Sahih Bukhari. Kalau enggak masuk ke kitab yang lain. Seperti kitab Imam Bukhari yang ada Adabul Mufrad misalkan gitu. Ada hadis sana, ada hadis sahihnya, ada hadis hasannya, ada hadis dhaifnya, masuk sana gitu. Tapi kalau untuk masuk Sahih Bukhari syaratnya itu kalau beliau Bukhari. Kalau Muslim enggak, yang penting dia hidup sejaman. Bisa mengambil perkataan-perkataan sanad-sanad seperti itu. Jadi ini sesuai dengan syarah Muslim. Ibaratnya kalau nilai hadis dari Imam Bukhari itu A+, nah, kalau Muslim ini A lah gitu ya, kayak gitu ya. Kalau yang hasan itu berarti B atau C gitu ya, masih bisa dipakai. Kemudian yang dhaif itu nilainya D kalau di kuliah ini. Dan itu masih lulus. Kalau E sudah maudhu, hadis palsu gitu ya. Hadis palsu kalau maudhu. Nah, kebanyakan kalau untuk masalah-masalah ibadah pakai hadis nilainya A+, A, B juga masih bisa dipakai, C juga masih mungkin bisa dipakai. Hasan Gorib misalkan gitu ya. Nilainya Hasan Gorib. Jadi Hasan cuman perawinya itu cuman satu jalur saja. Kalau mungkin yang nilai B sama A ini sudah banyak jalur, mutawatir lah istilahnya. Kayak gitulah nilai-nilai hadis ini ya. Kalau D, itu masih bisa dipakai juga hadis dhaif istilahnya, masih bisa dipakai untuk fadilah amal. Itu bedanya dengan para imam hadis ini. Kemudian wa kaifiyatil mashi, cara untuk mengusapnya yaitu an yudkhila masihatihi fi sammakhaihi wa yudiruhuma fil ma'atif wa yumirra ibhamaihi ala zahiri uznaihi. Bagaimana ini? Itu seperti yang kita masukin ini, maksudnya masukin tangan jari ini di lubangnya, kemudian ibu jari dipegang di belakang, kemudian wayudiru, mutar gini ya, dari belakang ke depan, dan itu 3 kali. Nanti ada pembahasan bagian sunahnya 3 kali. Ini dia. Ini maksudnya pernyataan tadi itu.
Jadi masukkan ke sini jari telunjuk kita, kemudian ibu jari di belakang daun telinga, putar dia sehingga kena semua, kayak gitu ya. Kemudian thumma yulsiqu kaffaihi wa huma mablulatani bil uznain istijharan. Kemudian menempelkan kaffain, telapak tangan kita dengan telinga ini, habis gitu tempelkan, kemudian kita giniin, diginiin, gini ya, ini terakhir ya, untuk sebagai penguat saja, untuk sebagai penguat. Wa hadhil kaifiyati dzakara ar-Rafi'i, ini yang cara yang disebutkan oleh Imam Rafi, wa asqatahu Nawawi, dan Imam Nawawi tidak membahas ini terkait dengan ini ya, pengusap itu min ar-Rawdah, di kitab ar-Rawdah. Jadi kitab Rawdah ini adalah kitab ringkasan ikhtisar dari kitab Syarah Qabir miliknya Imam Ar-Rafi, Imam Ar-Rafi'i. Kemudian namanya Syarah Kabir atau dikenal dengan Fathul Aziz. Itu kitab dari Imam Rafi. Imam Rafi'i juga ternyata kitab Fathul Aziz ini adalah syarah dari kitab Al-Waziz, kitab fikihnya Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Al-Ghazali itu punya kitab fikih namanya Al-Waziz, itu ringkasan dari kitab Al-Wasit, ringkasan. Al-Wasit juga ringkasan dari kitab Al-Basit. Nah, itu sambungannya. Kitab Al-Basit ini adalah ringkasan dari kitab Nihayatul Matlab. Itu kitab dari Imam Haramain, mazhab Syafi'i, Imam Al-Juwaini itu, Imam Haramain dikenal itu. Kemudian Nihayatul Matlab ini adalah syarah dari kitab Ikhtisar Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini adalah murid langsung dari Imam Al-Syafi'i. Dari Imam Syafi'i kitab Jadi ringkasan dari kitab Al-Um yang dibuat oleh Imam Syafi'i itu namanya kitab Ikhtisar Al-Muzani. Al-Muzani ini murid langsung Imam Syafi'i. Kemudian ringkasan kitab Ikhtisar Al-Muzani ini dibuat syarahnya oleh Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Nama kitabnya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab diringkas dengan kitab Al-Basit oleh Imam Al-Ghazali. Diringkas lagi Al-Wasit, diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Al-Wajiz disarah lagi oleh Imam Ar-Rafi menjadi kitab Fathul Aziz. Fathul Aziz menjadi kitab Rawdah. Ini nyambung gini kitab-kitab ini ya. Makanya Imam Nawawi, kemudian Imam Rafi, Imam Ghazali, Imam Haramain, namanya Imam Al-Juwaini, sampai ketemu dengan kitabnya Al-Muzani, Imam Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i. Jadi itu sebagai urutan-urutan dari kitab ini. Dan saya Imam Al-Hisni ini, Taqiyuddin Al-Hisni menyebutkan begitu banyak kitab dalam kitab Kifayatul Ahyar, diambil sana sini ya, dari kitab Rawdah, kemudian kitab At-Tahqiq, kemudian kitab Syarah Majmu' Syarah Muhazzab, kemudian dari kitab Muhazzab juga diambil, dari kitab Ar-Rafi'i, Syarah Kabir, Syarah Shaghir diambil juga. Ini menandakan bahwa pengarang kitab ini sudah menghatamkan begitu banyak kitab, sudah menentukan banyak kitab. Makanya alhamdulillah pembahasannya sangat lengkap sekali. Insyaallah bisa kita pakai. Makanya kalau bahas di mazhab lain juga begini juga pembahasannya. Cuman beda menafsirkan kata gitu ya. Kemudian mengambil dalil yang mana kayak gitu ya. Kayak kita istilahnya untuk mazhab-mazhab ini sudah kesepakatan para ulama. Dulu itu mazhab ini ratusan jumlahnya. Di zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, banyak sekali yang membuat aliran-aliran mazhab. Karena begitu banyaknya. Makanya ada kitab yang dibuat oleh salah seorang ulama yang membuat variasi sunnah dalam ibadah. Itu dibuat oleh ustadz yang ditangkap polisi kemarin itu gara-gara menyebut makam-makam batu layar dan sebagainya itu. Beliau punya kitab itu. Jadi beliau mengumpulkan kitab-kitab hadis-hadis yang sahih, ya, itu menjadi variasi dalam ibadah. Variasi dalam ibadah.
Gitu juga di mazhab. Kalau lagi di masyarakat yang mazhabnya Hambali, ya nggak apa-apa kita ikutin, nggak usah bawa mazhab sendiri di sana, nanti bikin ribut. Itu juga kalau di mayoritas Syafi'i kita ikutin aja. Karena kesepakatan para ulama ini. Kesepakatan para ulama kalau ngikut dari salah satu 4 mazhab ini itu boleh. Itu aja. Karena mereka berdiri di atas dalil yang sahih. Kalau ada pernyataan seperti kata, saya juga pernah ikut daurahnya Syekh Amir Bahzat, itu ulama pengajar di Madinah. Dia mengatakan membahas tentang fikih ini sangat panjang sekali. Makanya saya agak hafal-hafal juga nama-nama kitab ini, siapa yang sarah, siapa yang mana. Karena dari beliau saya ngaji juga sama beliau. Dia mengatakan ketika membahas mazhab, ya, kalau ada yang mengatakan seperti ini katanya, kalau ada yang mengatakan bahwa mazhab ini berdiri tanpa dalil, itu adalah pernyataan yang bodoh. Karena mereka, para imam mazhab, itu berdiri di atas dalil-dalil. Boleh jadi oleh ahli hadis setelahnya mengatakan hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad, hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki ini lemah. Belum tentu lemah menurut Imam Syafi'i, belum tentu lemah menurut Imam Hanbal. Boleh jadi dia punya jalur yang lain. Jadi seperti itu ya para imam ini. Tapi perbedaan-perbedaan masalah pelevelan hadis ini udah biasa di kalangan ahli hadis. Udah biasa. Jadi ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan hadisnya palsu kayak gitu. Contohnya hadis utlubul ilmi walau bisin, misalkan gitu ya. Ada yang mengatakan itu sampai statusnya maudhu, palsu. Padahal di Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Begitu juga di kitab Fadilah Amal, kemudian kitab Ihya Ulumuddin gitu ya. Setelah saya juga pernah membahasnya itu, ternyata oleh penelitian terakhir tentang kitab Ihya Ulumuddin itu cuma puluhan hadis saja yang dianggap oleh Imam Az-Zabidi itu dikatakan sebagai hadis yang bukan yang maudhu, palsu. Tapi maudhu menurut Imam Az-Zabidi belum tentu maudhu menurut Imam Al-Ghazali. Mungkin Imam Al-Ghazali menganggap itu hadis dhaif karena Fadilah Amal, kayak gitu. Nah, ini sudah terbiasa dengan itu. Begitu juga dia, bahkan hadis Sahih Bukhari, Muslim pun hanya ahli hadis setelahnya mengatakan dhaif. Hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan jumlahnya 100, ada 120 hadis di Sahih Bukhari bermasalah kayak gitu. Bahkan Syekh Albani pun yang dianggap paling kontroversial dalam masalah ilmu hadis berani mendoifkan 2 hadis dari Sahih Bukhari. Nah, seperti itu ya, para ahli hadis ini. Jadi kita mau ini bukan mau tidak usah ikut campur masalah itu ya. Silakan pilih sajalah gitu ya, mau pilih yang mana. Gitu. Kalau untuk kita ya pilih aja yang mana. Tidak usah terlalu ini hadis itu ini dhaif itu ya. Kalau para ulama mazhab enggak seperti itu adabnya, enggak. Jadi kalau ini saya mengatakan ini sahih, silakan Imam Syafi'i menganggap itu hadisnya dhaif atau apa. Contohnya hadis tentang kunut ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis tentang kunut itu hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hadisnya sahih. Padahal Imam Ahmad mengatakan saya tidak akan pernah tahu namanya ilmu hadis ini kalau bukan karena Imam Syafi'i. Ada gitu saling mengisi. Allahu a'lam bishawab. Ini kita ngaji, silakan kita mau ngikutin mazhab Syafi'i silakan, mau punya, yang penting jangan punya pendapat sendiri. Itu aja sebenarnya. Kalau punya pendapat sendiri, maka bisa dikatakan takutnya ini pada mau jadi imam mazhab baru kayak gitu ya. Ini yang kita khawatirkan padahal level kita. Kecuali kalau levelnya misalkan levelnya sudah tinggi sekali, sudah mustahid mutlak, boleh kita pakai yang baru. Boleh kita pakai yang baru. Seperti itu. Tapi kata Syekh Saleh Fauzan sebagai mufti Mesir mufti Arab Saudi saat ini, khusus di sekarang ini kita harus bermazhab katanya. Karena sudah enggak ada lagi mustahid mutlak seperti beliau itu. Bahkan
murid-muridnya ini nggak bisa langsung. Misalkan Imam Syafi'i punya murid Al-Muzani. Al-Muzani nggak bisa langsung dia ke Al-Quran sama hadis, harus lewat Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang makna Al-Quran, makna hadis itu. Begitu juga murid-muridnya Al-Muzani nggak bisa langsung ke Imam Syafi'i, harus tanya dulu kepada Imam Muzani. Begitu seterusnya sehingga mensarah itu lahirlah kitab-kitab baru seperti itu. Iya, sudah 25 menit. Saya sebenarnya ngerekam ini sengaja, jadi sudah enggak dari awal, mulai dari bab wudu saya rekam untuk kitab ini dan saya masukkan ke YouTube. Jadi ya biar ada kenang-kenangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.